juga dengan teks pada bagian perjanjian lama yang kita baca dari kitab Keluaran pasal 12 tadi. Nah, saya ingin memulai penyampaian firman Tuhan ini dengan menyampaikan sebuah kisah seperti ini. Beberapa puluh tahun yang lalu, waktu ayah saya menderita sakit stroke, untuk yang masuk tahun ketiga, beliau stroke dan lebih banyak terbaring di tempat tidur. Dan kemudian satu waktu datanglah beberapa temannya begitu ya. Dan mereka datang menjenguk sekaligus ingin menawarkan bantuan. Ya. Dan waktu itu sambil papa saya yang sedang terbaring di tempat tidur begitu, lalu ada salah seorang dari rekannya ya yang memimpin rombongan itu, teman-teman kerjanya begitu ya. Dan mereka melalui bapak ini kemudian disampaikan begini, Pak Steve, namanya Steve, papa saya, Bapak sudah sakit cukup lama, kami rindu untuk menolong. Dan tapi minta maaf Pak Steve, apa yang kami mau tawarkan ini dalam bentuk obat kampung, gitu ya. Tapi obat kampung yang dimaksudkan itu adalah pertolongan yang menggunakan jasa seorang dukun begitu, obat kampung. Dan setelah bapak saya tahu bahwa yang dimaksudkan dengan obat kampung itu adalah pertolongan lewat dukun, dan kemudian dia menolak dengan pernyataan yang waktu saya renungkan firman, waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya ingat kejadian itu lucu bagi saya, begini. Jadi waktu mereka tawarkan mau mengobati bapak saya dengan cara obat kampung gitu, lalu bapak saya menolak dengan keras gitu ya, dengan tegas. Beliau katakan begini, obat kota saja tidak bisa membantu, apalagi obat kampung. Obat kota yang dimaksudkan itu obat-obat dari dokter, yang dari farmasi itu ya, obat secara kimiawi itu tidak menolong, apalagi obat kampung. Tapi saya belajar begini dari pengalaman itu, bahwa di tengah penderitaan sakitnya dan ada ujian yang luar biasa karena sakit itu sudah masuk tahun yang ketiga beliau sakit, lalu orang menawarkan bantuan untuk menyembuhkan beliau, tapi beliau menolak itu karena beliau tidak mau diperhamba ya dengan kuasa-kuasa yang lain begitu, dan menolak untuk menduakan Allahnya begitu. Dan ini sebuah ujian iman yang saya dan kemudian keluarga kami belajar bagaimana melihat kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan sekalipun mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan ketekunan di dalam pergumulan, di dalam pencobaan dan penderitaan itu yang kita lihat ya terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang kepada mereka Petrus sampaikan surat ini. Surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus ya. Dan kemudian surat ini kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 itu ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil ya. Nah, kelompok orang percaya di Asia Kecil ini kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 itu mereka adalah pendatang di daerah ini ya, di Asia Kecil. Nah, kelompok ini adalah kelompok minoritas, kelompok yang kecil. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12 itu, kita akan temukan bahwa ini adalah kelompok yang kecil. Sudah pendatang, kecil lagi begitu ya. Dalam situasi seperti ini ya, mereka itu pendatang, kecil, mereka itu selalu menjadi bulan-bulanan ya. Kenapa? Dalam situasi seperti itu mereka seringkali difitnah. Ya. Kita bisa lihat di pasal 2 ayat 12, pasal 4 ayat 4. Bukan saja difitnah ya. Bukan saja iman mereka itu menjadikan mereka difitnah, tetapi kita lihat mereka juga sering dianiaya. Kita bisa temukan itu pasal 2 ayat 19 sampai 20, pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17, pasal 4 ayat 12 sampai dengan 16. Jadi situasi mereka sebagai orang Kristen yang pendatang di Asia Kecil, jumlahnya kecil ya. Situasi itu membuat mereka menjadi orang-orang yang kemudian seringkali dihina, seringkali difitnah. Nah,
dari berbagai kesulitan yang mereka hadapi ini, itu tentu saja bisa mempengaruhi iman mereka. Petrus lihat bahwa penghinaan, penderitaan yang mereka alami itu bisa kemudian mempengaruhi iman mereka. Apakah mereka bisa bertahan sampai akhir dalam situasi seperti itu? Dan bagaimana kalau mereka mau bertahan, bagaimana mereka itu bisa bertahan? Apa caranya sehingga mereka bisa bertahan? Nah, kita mau renungkan dari bagian firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita, hidup dalam jaminan keselamatan kekal Allah. Kita mau lihat bagaimana sih cara mereka bertahan. Atau saya bahasakan dengan bahasa yang lain, bagaimana cara mereka menghargai keselamatan kekal yang Allah sudah anugerahkan bagi mereka. Ini orang-orang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi mereka. Dalam keselamatan yang mereka terima karena mereka percaya itu, bagaimana mereka kemudian mempertahankan keselamatan itu, atau dengan bahasa lain yang saya katakan tadi, bagaimana cara mereka menghargai keselamatan kekal yang sudah Allah berikan. Saya disclaimer dulu ya, bahwa cara yang saya maksudkan ini, atau bagaimana mereka menghargai, cara mereka menghargai keselamatan ini, bukan berarti begini, bahwa keselamatan mereka itu belum sepenuhnya menjadi milik mereka begitu, belum menjadi jaminan bagi mereka, tidak ya. Keselamatan itu benar-benar sudah menjadi milik mereka. Mereka benar-benar sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat di pembacaan, misalnya Paskah yang pertama, ketika Tuhan menolong mereka yang kemudian beriman dengan cara beriman kepada Allah, kepada pemeliharaan Allah dengan cara mengorbankan mengorbankan domba dan darahnya ditaruh di atas pintu itu, dan kemudian peristiwa itu membuat Allah melewati rumah-rumah yang ada tanda darah itu menunjukkan bahwa keselamatan itu sudah terjadi dalam kasus misalnya Paskah pertama, 1000 tahun lebih sebelum Kristus hadir. Dan Paskah yang kita rayakan karena kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah memberikan keselamatan yang utuh bagi kita. Tapi yang saya maksudkan dengan cara kita bertahan atau cara kita menghargai keselamatan yang kekal yang sudah Allah berikan itu begini. Betul Allah sudah selamatkan kita, tapi persoalan berikut, bagaimana sih kita menghargai keselamatan kekal Allah itu? Bagaimana cara kita kemudian bertahan di dalam penderitaan, pencobaan, sebagai bentuk kita, sebagaimana kata saya, menghargai keselamatan kekal yang Allah sudah berikan. Nah, mari kita perhatikan ya. Beberapa cara yang kemudian bisa kita lihat bagaimana Petrus berbicara lewat bagian firman Tuhan ini, pasal pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana cara mereka bertahan atau bagaimana cara mereka menghargai keselamatan kekal yang sudah Allah anugerahkan bagi mereka. Bapak Ibu perhatikan di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Dari ayat 3 ini kita menyimpulkan begini, menemukan sebuah tema yang bisa kita jadikan sebagai bagaimana cara orang-orang percaya di Asia Kecil yang sedang difitnah, dianiaya ini kemudian mereka bertahan. Atau dengan kata lain bagaimana cara mereka menghargai keselamatan kekal mereka. Yang pertama, selalu bersyukur untuk keselamatan kekal yang Allah sudah anugerahkan. Selalu bersyukur. Ini cara yang pertama. Nah, kita tahu bahwa keselamatan melalui Kristus yang dikerjakan Kristus lewat kematian dan kebangkitan itu kemudian melahirbarukan kita atau melahirkan kita kembali. Itu kemudian memberikan kita hidup yang penuh pengharapan. Dan itu juga yang kemudian memberikan kita warisan dari Allah, yaitu keselamatan. Dan warisan itu sifatnya apa? Tidak binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu. Dan semua itu Allah kerjakan dengan kekuatannya.
membayangkan bagaimana Allah bekerja seperti itu lewat kematian dan kebangkitannya untuk melahirbarukan kita dengan kualitas keselamatan seperti itu harusnya mendorong kita, menggerakkan kita untuk bersyukur. Ya, bersyukur. Dan hal yang menarik yang kalau kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana cara mereka bersyukur diajar oleh Petrus itu memiliki fokus yang jelas, ya, sasaran yang jelas. Kepada siapa mereka bersyukur? Kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus? Lalu syukur mereka itu menyoroti alasan-alasan yang bukan karena persoalan berkat, persoalan kenyamanan, persoalan hidup yang sehat, hidup yang makmur, bukan. Kalau kita lihat syukur mereka itu diajar oleh Rasul Petrus, oleh Petrus sebagai penulis surat ini, supaya mereka bersyukur kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Ini penting, ya. Bersyukur kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Dalam hal ini bersyukur untuk keselamatan kekal yang sudah Allah kerjakan, ya, melahirkan kembali mereka, kita, dan memberikan hidup yang penuh pengharapan, yang tidak akan cemar, yang warisan yang tidak akan cemar, tidak akan layu, tidak akan binasa. Hal-hal rohani itu yang harus kita syukuri. Dengan kata lain begini, di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan yang begitu berat yang mereka alami, mereka diajak untuk bersyukur. Dan ini penting. Karena tentu ada maksudnya kenapa mereka diajar untuk bersyukur. Ada dampak, ada pengaruh, ada akibat yang baik. Kalau di tengah penderitaan dan pencobaan hidup yang kita alami hari-hari yang memberatkan kita, yang membuat kita bergumul, kita tertekan. Tapi kalau kita di tengah situasi itu memandang kepada Tuhan dan memberikan syukur kita kepada Tuhan, syukur untuk hal-hal rohani yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mungkin kita tidak punya banyak hal, secara materi, kesehatan kita terganggu, kita tidak punya jaminan secara materi di dunia ini atau sesuatu yang membuat kita aman di dunia ini. Tapi kita punya hal yang penting, secara rohani, apa yang sudah Tuhan buat menyelamatkan kita, itu dasar kita bersyukur. Amin. Mungkin secara manusia kita tidak punya alasan yang sangat kuat untuk bersyukur. Tapi secara rohani, kalau menyadari bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Kristus, karyanya yang sudah kita alami itu, harusnya membuat kita bersyukur. Ayo, renungkan. Setiap mulai hari baru, apa yang kita syukuri pertama-tama? Pasti yang kita syukuri nafas hidup, kesempatan hidup. Baik-baik, itu baik. Tapi pernahkah kita menempatkan urutan pertama di syukur kita itu syukur untuk berkat keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Saya ingat waktu saya masih kuliah di sekolah teologi, dosen saya mengajar dan dia katakan begini, kalian terlalu banyak bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan buat, untuk kenyamanan kalian, untuk hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Tapi kalian seringkali lupa dan tidak memprioritaskan bersyukur untuk hal rohani yang paling utama. Itulah keselamatan kalian. Coba memulai hari hidup kalian dengan menempatkan ucapan syukur yang paling pertama-tama. Syukur untuk hal rohani yang sudah Tuhan buat, yaitu keselamatan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena kematian dan kebangkitan Kristus itu, apapun pencobaan penderitaan yang kita hadapi, lihatlah kepada Allah dan bersyukurlah untuk apa yang sudah Dia buat. Berkat rohani yang besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini bagi kita. Mari kita syukuri itu. Yang kedua, cara kita bertahan di tengah-tengah pencobaan dan penderitaan atau cara kita menghargai keselamatan kekal yang Allah anugerahkan itu, bertindak dalam iman atas semua pencobaan dan derita hidup yang kita alami. Kalau kita perhatikan di ayat 6 sampai ayat yang ke-10, khususnya ayat 6, saya baca di bagian ayat 6a, bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan hal itu. Kata atau bagian pernyataan bergembiralah, saya tandai dan saya maknai itu sebagai sebuah langkah iman yang kemudian didorong oleh Petrus supaya
orang-orang percaya ini ambil, lakukan. Bagaimana mereka bergembira. Bapak Ibu, mereka disuruh bergembira itu dalam situasi kondisi yang tidak mudah. Tidak mungkin orang akan bergembira dalam situasi mereka kerap dianiaya, mereka sering difitnah. Itu sesuatu yang sulit begitu ya. Tetapi orang-orang ini disuruh apa? Bergembira. Ini adalah langkah iman yang diminta. Langkah iman yang dituntut supaya orang-orang percaya ini mengambil langkah iman itu. Mengambil langkah iman itu dikatakan dalam bagian ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Sekalipun mereka ada di dalam penganiayaan, sekalipun mereka ada dalam penderitaan, sekalipun mereka tidak melihat Yesus, tetapi mereka harus kemudian bergembira, atau dengan kata lain mereka mengambil langkah iman. Nah Bapak Ibu, bergembira akan hal itu menunjuk kepada apa? Hal itu apa sih? Hal itu apa? Hal itu menunjuk kepada ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima tadi, kepada keselamatan. Jadi bergembiralah karena keselamatan itu, bergembiralah karena karya yang sudah Kristus lakukan, pengharapan baru yang Kristus berikan, kelahiran kembali yang Kristus kerjakan lewat kematian dan kebangkitan. Bergembiralah karena itu. Artinya ambil langkah iman berdasarkan apa yang sudah Tuhan buat. Dengan kata lain begini, ya, kita itu bertindak dengan iman untuk apa? Untuk keluar dari semua penderitaan dan pencobaan. Jadi ini arti penting kalau kita dalam penderitaan dan pencobaan, kita mengambil langkah untuk bertindak secara iman, itu menunjukkan begini, bahwa kita tidak mau dikungkung, bahwa kita tidak mau dikuasai, bahwa kita tidak mau dibatasi, bahwa kita tidak mau dibuat mati hanya karena penderitaan dan pencobaan. Itu yang dinasehati Petrus kepada jemaat Tuhan ini. Mengambil langkah iman, bertindak secara iman, itu berarti begini, sekalipun ada penderitaan, ada pencobaan yang saya alami, tapi saya tidak mau dikungkung oleh penderitaan dan pencobaan itu. Saya tidak mau dibatasi oleh penderitaan dan pencobaan itu. Saya tidak mau diikat oleh penderitaan dan pencobaan itu. Sampai-sampai sepertinya saya tidak punya pengharapan untuk hidup lagi. Saya tidak punya masa depan untuk melihat ke depan. Bahwa Tuhan itu yang sudah menyelamatkan saya, mampu untuk memberikan masa depan yang baik bagi saya. Ini pentingnya dari tindakan iman. Bergembira akan hal itu, sekalipun menderita, sekalipun kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita mengambil langkah iman. Ini hal yang kedua. Hal yang kedua, bagaimana kita atau cara kita bertahan dalam iman, dan kemudian cara kita, atau itu juga menjadi cara kita menghargai karya keselamatan yang dilakukan Tuhan. Satu contoh bagaimana kita bertindak dalam penderitaan dan pencobaan karena iman, dan Tuhan akan menunjukkan bagaimana Dia bekerja lewat tindakan iman itu. Dulu saya pernah bergumul. Sebelum saya masuk lebih lanjut dalam hidup yang lebih dewasa, maksudnya begini, sebelum saya masuk dalam pernikahan, saya bergumul dengan bagaimana menghadapi pernikahan itu. Lalu kemudian, dalam pergumulan yang luar biasa berat itu, karena waktu itu hampir-hampir saya gagal untuk menikah atau tidak jadi menikah begitu ya. Dan saya bergumul sekali. Lalu tiba-tiba ada seorang teman, ya, kami dua pelayanan ke Maluku dan tinggal di satu rumah. Waktu itu masih bujangan kami berdua, ya belum, karena belum menikah kan. Lalu dia lihat saya bergumul sekali. Satu waktu dia minta kesempatan untuk bicara dengan saya dan dia bilang begini, "Bung, saya tahu kamu sedang bergumul untuk masalah yang ya mungkin saya tidak tahu lebih berat dari apa yang sudah kamu ceritakan. Tapi saya mau katakan begini," dia nasihati seperti ini, "masalah-masalah yang kamu gumulkan itu terlalu kecil. Sesuatu yang sebenarnya receh di hadapan Tuhan." Wow. Dia bilang seperti itu. Lalu dia lanjutkan begini, "Kamu lihat, Bung,
Tuhan itu sudah lakukan hal yang terbesar yang tidak bisa diberikan dunia ini. Darah dan tubuhnya yang tercurah dan hancur untuk keselamatanmu yang kau imani begitu. Itu saja dia lakukan, harga yang mahal yang dia buat untuk menebus, menyelamatkan bung. Apalagi untuk hal-hal yang receh, yang kecil, yang sedang bung gumulkan saat ini. Tuhan punya kuasa, dia mampu untuk lakukan itu. Maka nasihat saya, jangan mau terkungkung dengan masalah dan pergumulan itu. Itu seperti menampar muka saya, lalu saya, iya betul. Kadang-kadang dalam pergumulan, dalam pencobaan, dalam beratnya tekanan hidup, kita itu dikuasai oleh pergumulan dan beratnya tekanan hidup. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat bagaimana kemurahan, kasih dan kuasa Allah yang luar biasa. Yang sudah dia tunjukkan lewat apa? Lewat keselamatan yang dikerjakan dalam hidup kita. Itu sesuatu yang besar, yang mahal. Itu jaminan yang luar biasa. Bahwa kalau sampai Allah bisa lakukan itu, dia juga bisa lakukan untuk hal apa saja yang menjadi masalah dalam pergumulan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu, mari menghargai keselamatan kekal yang Allah sudah buat dalam hidup kita itu dengan cara, mari pandang kepada Tuhan, imani. Sekalipun kita tidak melihat dia, sekalipun kita belum melihat dia bekerja dalam hidup kita, tapi kita mau mengambil langkah iman. Kita tidak dikuasai oleh pencobaan dan penderitaan itu, tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir bagaimana cara kita bertahan atau cara kita menghargai keselamatan kekal sebagai anugerah Allah itu adalah bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang saya maksudkan di sini termasuk melayani yang Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kita lihat di ayat 11 sampai ayat 12, di situ diceritakan kepada kita bagaimana para nabi ini meneliti ya apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus begitu ya, Roh Kristus. Lalu mereka sampai pada titik di ayat 12 dikatakan begini, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaran orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Di bagian ini kita menemukan sebuah tema yang penting begini, bahwa keselamatan yang sudah Allah lakukan dalam hidup kita itu ada kaitannya dengan bagaimana keterlibatan pekerjaan Roh Kudus, itu ada kaitannya dengan keterlibatan orang-orang lain yang Allah percayakan memberitakan Injil kepada kita, ada keterkaitannya dengan Injil yang kita dengar, dan itu berarti rangkaian-rangkaian itu berkonsekuensi begini, berdampak seperti ini. Kalau kita mengalami karya keselamatan Kristus karena semua proses seperti tadi, maka Allah menaruh tanggung jawab, menaruh peran bagi kita supaya melalui hidup kita, keselamatan yang kita miliki itu, yang sudah kita punya itu sampai kepada orang yang belum mengenal Tuhan, sampai kepada mereka yang belum percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus untuk keselamatan mereka. Karena itu, yang ketiga ini bagaimana cara kita bertahan menghadapi ujian, pencobaan, penderitaan, atau dengan kata lain bagaimana cara kita menghargai keselamatan kekal Allah itu adalah dengan cara bagaimana kita melakukan tanggung jawab. Bergerak untuk mengambil tanggung jawab, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu filosofis dalam permainan sepak bola, karena kebetulan saya suka olahraga itu ya. Dulu waktu SMA dan mulai kuliah itu saya sering main bola begitu ya. Di dalam filosofis permainan bola itu ada salah satu filosofi begini, pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Kita bertahan saat kita menyerang. Jadi kalau kita terus bertahan dan tidak menyerang, satu waktu kita kebobolan. Tapi kalau kita bertahan dengan cara kita melakukan serangan, itu sebuah teknik bentuk penyerangan yang terbaik. Dan filosofis ini saya ajak untuk kita pikirkan begini.
bahwa waktu kita mengalami penderitaan, pencobaan, itu kan sesuatu yang kemudian menyerang kita. Tapi begini, kita mengambil langkah untuk menyerang balik dengan cara apa? Lakukan apa yang Allah mau. Bergerak untuk kerjakan apa yang Allah inginkan. Melayani Dia, mengerjakan tanggung jawab yang Allah percayakan. Ya, yang paling utama. Mari melalui hidup kita saksikan keselamatan yang sudah Allah berikan bagi kita itu kita saksikan bagi orang lain, bagi dunia ini. Supaya apa yang kita alami, ya, bagaimana pengharapan yang baru, bagaimana warisan Allah yang tidak layu, tidak cemar, tidak binasa itu, sesuatu yang kekal itu juga kemudian dinikmati oleh orang lain. Ini sesuatu yang penting. Yang ketiga, cara kita bertahan atau cara kita menghargai keselamatan kekal Allah. Sudahkah kita melakukan ini? Menghargai keselamatan Allah itu dalam kehidupan kita. Keselamatan kekal Allah itu dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya mau tutup seperti ini. Cara kita melihat atau menghargai karya keselamatan Allah itu sama artinya dengan begini. Kita akan menikmati bagaimana kualitas pekerjaan Allah yang menyelamatkan kita lewat pengorbanan Kristus itu, kita akan kembali menikmatinya. Ketika kita mengambil sikap untuk menghargai keselamatan itu dengan cara bersyukur. Pada waktu kita bersyukur, kita akan lihat masalah persoalan kita itu Allah bawa kita untuk lewati masalah persoalan itu. Yang kedua, pada waktu kita bertindak dengan iman, kita akan lihat ya, iman kita yang kita nyatakan dalam tindakan itu akan membawa kita melihat bagaimana Allah bekerja untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar atas terutama persoalan dan penderitaan yang kita alami. Lalu yang ketiga, pada waktu kita menghargai keselamatan kekal Allah dengan cara tidak diam tapi bertindak, melakukan sesuatu supaya orang melihat Kristus lewat hidup kita, supaya orang menikmati juga keselamatan Kristus itu, maka kita akan lihat sekalipun kita punya banyak penderitaan, tapi Tuhan bisa pakai kita untuk bawa orang lain mengenal Tuhan. Amin. Amin. Beberapa waktu lalu saya temukan sebuah video di TikTok begitu ya. Di TikTok itu ada muncul video begini. Lagu rohani apa yang paling menggambarkan hubungan romantis kita dengan Tuhan? Lalu yang buat konten itu bilang begini, lagu ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Betul ya? Firman-Mu itulah dasar hidupku. Dan selanjutnya. Katanya itu lagu yang paling menggambarkan hubungan romantis kita dengan Tuhan. Waktu saya lihat TikTok itu, saya bertanya begini, tiba-tiba muncul pertanyaan di benak saya begini. Adakah lagu romantis dunia yang menggambarkan relasi Tuhan dengan kita? Kalau itu lagu rohani yang menggambarkan hubungan romantis kita dengan Tuhan, maka muncul pertanyaan dalam benak saya, adakah lagu romantis umum atau lagu romantis bukan rohani yang kemudian paling menggambarkan hubungan romantis Tuhan dengan kita? Menurut Anda ada? Ada? Ada yang punya usulan? Tapi tiba-tiba saya dengar sebuah lagu. Lagu romantis umum yang paling menggambarkan hubungan romantis Tuhan dengan kita. Lagu itu begini. Referen lagu itu, kalau saya nyanyikan referen lagu ini, Anda bayangkan seperti Tuhan sedang bernyanyi untuk kita. Tuhan sedang menyampaikan sesuatu untuk kita. Sepertinya membalas lagu romantis yang pertama yang tadi kita nyanyikan itu ya. Lagunya apa saya lupa. Wow, saya lupa. Anda pernah dengar lagu Semudah Itu Kau Ucapkan? Itu refrennya gimana ya? Ada ingat?
menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Ada yang tahu? Namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang memilihmu. Wih, saya dengar referen lagu itu, saya bilang, di pikiran saya begini, nggak ada manusia seperti itu. Yang sudah disakiti, tapi dia tidak menyesali mencintai orang yang dia cintai. Itu sesuatu yang kalau Anda temukan ada ya, tolong nanti kasih tahu saya begitu ya. Tapi saya belum temukan begitu ya. Kalau disakiti pasti apa? Pasti apa? Balik menyakiti. Tapi Anda bayangkan relasi Tuhan dengan kita. Kasih Tuhan yang dia curahkan dengan mengasihi, mencintai kita itu pada waktu dia menyelamatkan kita yang beriman kepadanya, itu tidak pernah akan Tuhan sesali. Seburuk apapun kita menyakitinya, Tuhan tidak akan pernah menyesali cinta kasihnya yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah salah menyelamatkan kita. Amin. Tapi apakah kasih Tuhan yang luar biasa yang tidak akan pernah menyesali apa yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita itu kemudian kita sakiti terus dia dengan hidup kita. Kita sakiti dia dengan cara kita yang tidak menghargai keselamatan kekal yang sudah dianugerahkan. Kita sakiti dia dengan cara seringkali kita mudah gagal menghadapi penderitaan dan pencobaan. Seringkali kita sakiti dia dengan cara menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan buat, terutama berkat keselamatan yang tidak bisa diberikan dunia ini bagi kita. Seringkali kita menyakiti dia karena kita adalah orang-orang yang kemudian takut dan tidak berani mengambil langkah iman dalam segala penderitaan hidup kita. Untuk melihat kemudian kemuliaan kuasa Tuhan yang akan bekerja pada waktu kita mengambil tindakan iman itu. Akan seringkali menyakiti dia karena kita abai lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Memperkenalkan dia bagi dunia ini. Hari ini kalau Tuhan ingatkan kita seperti itu, mari berhenti menyakiti hati Tuhan. Sebab kasihnya sudah dia tunjukkan begitu luar biasa atas hidup kita untuk keselamatan kita. Dan mari bawa hidup di hadapan Tuhan untuk menghargai karya keselamatannya yang sudah dia anugerahkan bagi kita. Masing-masing kita tundukkan kepala. Kalau ada sesuatu yang Tuhan bicara hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang mengoreksi, mengingatkan, menegur kita, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, dan bawa hidup lagi di hadapan Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, saat kami merenungkan karya-Mu yang luar biasa demi keselamatan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tahu tanggung jawab kami selanjutnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Menghargai karya keselamatan-Mu itu. Dengan selalu bersyukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dengan mengambil langkah-langkah iman untuk bertindak atas semua hal yang menjadi pergumulan persoalan masalah hidup kami. Dan dengan tahu melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami, melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu Tuhan bagi dunia ini. Kiranya itu menjadi cara kami menghargai keselamatan kekal yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang begitu banyak penderitaan dan pencobaan yang harus kami hadapi. Terima kasih, bersyukur untuk keselamatan kekal yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan Tuhan terus bekerja menolong kami untuk menghargainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Jemaat Tuhan, semua diundang untuk bangkit berdiri.